하늘에 오를래 내 노래 불러요 아유, 이씨, 아유. 쌍년이. Halo Sobat Rebahan, selamat datang di Punya Cerita. Di sini kita bakal ulas alur cerita film-film keren untuk teman rebahan kalian. Tapi jangan lupa, tonton film lengkapnya juga, agar kalian lebih memahami makna dan tujuan di balik filmnya sendiri, yang mungkin tidak tersampaikan melalui ulasan singkat. Dan menonton film secara utuh pastinya akan memberikan kalian sensasi yang berbeda juga. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke ulasan cerita. Film yang bakal kita ulas hari ini berjudul Hot Young Blood, bergenre action komedi romance, dan filmnya sendiri rilis di tahun 2014 lalu. Berlatar di sebuah pinggiran kota pada tahun 1982. Bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Junggil, yang diperankan oleh Lee Jung Suk. Ia dikenal sebagai playboy kelas kakap, yang mampu meluluhkan hati gadis-gadis. Ia selalu berusaha merayu semua gadis di sekolahnya, kecuali satu orang, yaitu Yong Sok. Dan semua itu karena Guang-sik, pemimpin geng laki-laki dari sekolah saingannya yang menganggap Yong Sok sebagai kekasihnya. Yong Sok sendiri adalah pemimpin geng perempuan yang sangat ditakuti di SMK Pertanian Hengsong. Meskipun Yong Sok seorang gadis yang pandai berkelahi, ia tidak pernah memukul seseorang apabila orang itu tidak bersalah. 쌍년이. Film dibuka dengan adegan perkelahian antar geng perempuan, serta tingkah konyol Junggil beserta teman-temannya. Sampai kemudian datanglah siswi pindahan baru dari Seoul di sekolah mereka. Gadis itu bernama Suhi. Ia tampak cantik, baik, dan lugu, seperti siswi lain pada umumnya, dan membuat Junggil langsung jatuh hati. Yong Sok yang diam-diam menaruh hati pada Junggil tidak menyukai hal tersebut. Ia kemudian bertanya pada Junggil, dari sekian banyak gadis yang pernah ia rayu, mengapa Yong Sok menjadi satu-satunya gadis yang tidak pernah ia dekati? Yong Sok kemudian meminta Junggil untuk bertemu di suatu tempat rahasia. 꼬신다며? 나는 안 꼬시는겨? Malam harinya, Yong Sok yang datang lebih dulu ke tempat tersebut, ia juga berusaha berdandan cantik untuk Junggil. Tetapi semua usaha Yong Sok sia-sia, karena Junggil malah menyuruh salah satu temannya, yaitu Hwang Kyu, untuk datang menggantikannya. Di sana, Hwang Kyu coba merayu Yong Sok dengan semua trik yang pernah ia pelajari dari Junggil. Tapi yang terjadi selanjutnya tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Yong Sok marah besar dan mengajar Hwang Kyu habis-habisan. Keesokan harinya, Yong Sok datang menemui Junggil. Ia bertanya, alasan Junggil tidak datang malam itu. Junggil beralasan takut kepada Guang-sik, yang mungkin akan menghajarnya jika sampai ketahuan mendekati Yong Sok. Yong Sok kemudian menjelaskan bahwa ia tidak ada hubungan apa-apa dengan Guang-sik. Mereka hanya bersekutu. Belum selesai berbicara, Guang-sik yang melihat mereka berdua berbincang, kemudian memanggil Junggil. Dan tanpa alasan yang jelas, ia lalu memukul Junggil. 누가 그려? 자하고 나하고 그랬어? 아무 짓도 아니었는데. Setibanya di sekolah, Junggil meminta kedua temannya untuk mencari informasi tentang Suhi. Dan setelah mendapatkan informasi yang ia butuhkan, Junggil kemudian mulai melancarkan aksinya, yaitu mendekati Suhi. Suhi yang mengetahui reputasi Junggil sebagai seorang playboy sama sekali tidak menggubrisnya. Junggil tidak menyerah. Ia terus berusaha mendekati Suhi. Banyak gadis-gadis yang tidak menyukai hal tersebut karena merasa Suhi merebut Junggil dari mereka. Dan tentunya Yong Sok menjadi salah satu dari gadis-gadis tersebut. Ia menganggap Suhi sebagai saingannya.
Yong-sok bahkan melakukan berbagai cara, bahkan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, demi untuk menarik perhatian Junggil. Tetapi semua yang ia lakukan selalu saja gagal. Di rumah, Junggil terlihat sering membantah dan sangat tidak menghormati ayahnya. Mereka bahkan sering terlibat dengan perdebatan-perdebatan sengit. Itu semua karena Junggil menganggap sang ayah sebagai penyebab kepergian ibunya. 잠깐 그냥 너 토요일 학교 예? 너 취했어? Yong-sok tidak menyerah pada Junggil. Ia kemudian meminta teman-temannya untuk mencari tahu apa yang disukai oleh Junggil. Kemudian Yong-sok membelikan sepasang sepatu baru dan menghadiahkannya pada Junggil. Belum lama Junggil mendapatkan sepatu baru yang ia idam-idamkan selama ini. Guangsik tiba-tiba saja muncul, merebut paksa sepatu tersebut dan menukarnya dengan sepatu bekas miliknya. 이거 새로 나온 거 아니오? Junggil yang semakin penasaran dengan Suhi bahkan melakukan hal-hal konyol untuk mendekatinya. Ia bahkan menghisap kaki Suhi yang berdarah karena seekor lintah di hadapan teman-temannya dengan alasan racunnya berbahaya jika menyebar. Sang guru yang mengetahui akal bulus Junggil kemudian menyeretnya pergi. Suhi yang pulang terlambat karena harus ke klinik untuk mengobati kakinya terlebih dahulu, dihampiri oleh Junggil yang membawa sepeda. Ia menawarkan Suhi tumpangan untuk mengantarkannya pulang. Tapi tawaran tersebut langsung ditolaknya mentah-mentah. Saat itu langit sudah gelap dan tidak ada lampu jalanan sama sekali. Akan sulit bagi Suhi yang baru saja pindah untuk menemukan jalan pulang. Junggil kemudian berinisiatif untuk memandu jalan bagi Suhi dengan lampu sepedanya. Walau Suhi terlihat tidak menggubris bantuan tersebut, Junggil terus membantunya hingga sampai ke halte bus terdekat. Lalu keesokan harinya, Suhi tiba-tiba saja mengajak Junggil bertemu. Ia memberikan Junggil sebuah pisau lipat sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya tempo hari. Suhi biasa menghabiskan waktunya bermain sepatu roda saat di Seoul dulu. Tapi karena tidak ada arena bermain sepatu roda di kota tersebut, Junggil kemudian membawanya ke sebuah kolam renang yang sudah tidak terpakai untuk bermain sepatu roda. Junggil juga mengajaknya berkeliling dengan sepeda motor, walau bukan ia yang mengendarainya. Yong-sok yang melihat hubungan Junggil dan Suhi semakin dekat merasa sangat sedih. Sementara itu di tempat lain, Junggil yang baru berhasil mendekati Suhi malah terus-menerus melakukan kesalahan-kesalahan konyol yang tidak disengaja dan membuat Suhi kembali marah padanya. 오, 잠깐만. 너 내가 쉬워 보여? Keesokan harinya, saat jam istirahat sedang berlangsung, Yong-sok tidak sengaja melihat rokok yang Suhi simpan di dalam tas genggam miliknya yang terjatuh, dan saat itulah terbongkar. Jika ternyata Suhi tidak sepolos yang mereka kira. Suhi yang mulai panik kemudian mengajak Yong-sok untuk berbicara empat mata di dalam kamar mandi, dan di sanalah Suhi mengajak Yong-sok untuk berkelahi. Junggil yang mengetahui hal tersebut bergegas datang untuk melerai perkelahian tersebut. 잠깐 나랑 얘기 좀 하자. Kepala sekolah kemudian memanggil kedua orang tua mereka. Suhi membuatnya seolah-olah Yong-soklah yang memulai perkelahian. Ibu Yong-sok bahkan sampai berkelahi dengan ayah Suhi karena selalu merendahkan anaknya. Sampai akhirnya Yong-sok memutuskan untuk berhenti dan keluar dari sekolah. 말 다 했슈? 아이고. 아이고 내가 당연히 거지 같은 새끼야. 너 거지?
Dalam perjalanan pulang, Yongsok mengenang sedikit masa lalunya dengan Junggil. Mereka berdua sebenarnya bersahabat baik. Junggil juga selalu bersikap baik pada Yongsok. Dan itulah alasan Yongsok menyukai Junggil. Bukannya marah karena Yongsok memukul gadis yang ia sukai, Junggil malah terlihat mengkhawatirkan Yongsok. Junggil juga sempat menasehati Yongsok untuk tidak berhenti bersekolah. Tapi Yongsok merasa keberadaannya di sekolah sia-sia. Ia tidak pernah belajar dan selalu terlibat perkelahian. 괜찮냐? 신경 쓸 거 없어 학교. 근데 너는 이제 어떻게 하려고 그래요? 내가 나 갈 테니까 쉬어. 온통 그 모습뿐일 Guangxi yang menganggap Yongsok sebagai kekasihnya marah besar setelah mengetahui jika Yongsok ternyata memiliki perasaan terhadap Junggil. Guangxi kemudian datang menjemput Junggil ke sekolahnya. Teman-temannya sebenarnya coba menghalangi Guangxi untuk membantu Junggil. Tapi dengan alasan Junggil lah yang memulai dengan mengganggu kekasih Guangxi, teman-temannya pun tidak dapat berbuat apa-apa dan membiarkan Guangxi membawa Junggil. Yongsok yang mengetahui hal tersebut bergegas pergi menolong Junggil dengan membawa sebotol air keras. Ia mengancam Guangxi dan teman-temannya agar segera melepaskan Junggil. Dalam perjalanan pulang, setelah berhasil membebaskan Junggil, Yongsok menanyakan alasan Junggil selalu bersikap baik padanya ketika yang lain tidak. Junggil kemudian mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya pada Yongsok. Alasannya selalu bersikap baik itu karena sebenarnya Junggil juga menyukai Yongsok sejak dulu. Tapi karena ayah Junggil menyukai ibu Yongsok, ia kemudian memutuskan untuk mengalah dan berhenti menyukainya. 기억나나? 지가 니네 집에 들락거리면서 니네 엄마하고 그러고 그러. 잘 포기해. Guangxi yang masih menyimpan dendam pada Junggil melampiaskan amarahnya pada Suhi. Ia dan teman-temannya berusaha mengganggu Suhi. Untung saja kedua gurunya yang kebetulan berada di sana mendengar teriakan Suhi yang meminta tolong dan bergegas datang membantunya. Suhi kemudian meminta Junggil yang telah menunggunya di depan pintu untuk membalaskan dendamnya pada Guangxi jika ia benar-benar menyukainya. Dengan membawa sebilah pisau, Junggil kemudian pergi mencari Guangxi dengan tujuan membalas dendam. Tapi lagi-lagi malah Junggil yang dihajar habis-habisan oleh Guangxi. 찔러. Guangxi kemudian pergi menemui Yongsok dan menceritakan apa yang terjadi padanya dan Junggil. Yongsok meminta Guangxi untuk tidak mengganggu Junggil lagi. Guangxi bersedia melakukan hal tersebut. Dengan syarat Yongsok bersedia melepaskan kedudukannya sebagai ketua geng perempuan. Yongsok menyetujuinya dan melepas kedudukannya sebagai ketua geng perempuan. Bahkan ia rela dipukuli dan sama sekali tidak melakukan perlawanan saat dihajar habis-habisan oleh mantan anak buahnya. Di tempat lain, Junggil kembali terlibat perdebatan dengan ayahnya. Junggil yang masih menganggap ayahnya sebagai penyebab kepergian sang ibu, memintanya berhenti terlibat dalam kehidupannya. Dan saat itulah sang kakak muncul dan menceritakan yang sebenarnya, jika ibunya lah yang berselingkuh dan pergi meninggalkan mereka. 왜 남의 방을 뒤지고 그러는데 요 씨발 짜증나게! Belum reda rasa bersalahnya pada sang ayah, Guangxi memberitahunya apa yang terjadi pada Yongsok. Hal tersebut membuat Junggil marah. Ia berusaha melukai Guangxi. Mereka berdua kemudian terlibat perkelahian di dalam gerbong kereta yang sedang berjalan. Guangxi menghajar Junggil habis-habisan. Tapi Junggil terus saja bangkit dan membuatnya semakin marah. Sampai-sampai Guangxi berniat melemparnya keluar dari kereta yang sedang berjalan. Tapi saat Guangxi melepaskan pegangannya, Junggil meraih kerah Guangxi dan menariknya. Mereka berdua kemudian jatuh ke dalam sungai. Mereka berdua selamat,
Junggil kemudian meninggalkan Guangxi yang masih pingsan di pinggir sungai. Ia hanya mengambil kembali sepatu yang pernah Yongsok berikan kepadanya. Junggil kemudian pergi mencari Yongsok ke rumahnya. Tapi sayangnya ia terlambat. Yongsok sudah lebih dulu pergi ke Seoul. Ia berencana menetap dan mencari pekerjaan di sana. Junggil yang mengetahui hal tersebut terus berteriak-teriak tidak percaya jika ia telah menyia-nyiakan wanita seperti Yongsok. Yongsok hanya meninggalkan sepucuk surat untuk Junggil. Dan dalam suratnya, Yongsok berpesan agar Junggil belajar lebih baik dan berusaha mencapai cita-citanya. Junggil kemudian melupakan keinginannya menjadi seorang pelaut, karena memang bukan itu yang benar-benar ia inginkan. Ia menepati janjinya pada Yongsok untuk lebih giat lagi belajar, dan usahanya tidak sia-sia. Beberapa tahun kemudian, Junggil berhasil menjadi seorang dokter, yang juga lulusan terbaik di universitasnya. Dan setelah berhasil menggapai cita-citanya, barulah Junggil pergi untuk menjemput dan membawa Yongsok kembali.